the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kloter A1 yang beranggotakan saya Sarolfatun Nazar NIM 03, saya Hana Kotunanda NIM 02, saya Siti Muntasyiro NIM 013, saya Anita Nurwini NIM 0. Pernahkah kita berpikir bagaimana ikan bisa tetap bernafas di dalam air? Ikan memperoleh oksigen bukan dari udara, melainkan dari oksigen yang terlarut di dalam air. Air masuk melalui mulut, kemudian mengalir melewati insang sebagai tempat pertukaran gas. Dari proses inilah, oksigen diserap dalam darah untuk mendukung berbagai aktivitas tubuh ikan. Semakin tinggi aktivitas atau laju metabolisme ikan, semakin banyak pula oksigen yang dibutuhkan. Sehingga gerakan operkulumnya pun menjadi lebih cepat. Karena suhu dapat mempengaruhi metabolisme, perubahan suhu juga akan memengaruhi cara ikan bernafas. Hal inilah yang akan kita amati pada praktikum kali ini. Setelah mengetahui bagaimana ikan bernapas di dalam air, salah satu faktor yang sangat memengaruhi proses tersebut adalah suhu lingkungan. Ketika suhu air berubah, laju metabolisme ikan juga ikut berubah, sehingga kebutuhan oksigen, frekuensi pernapasan, dan tingkat aktivitasnya dapat mengalami peningkatan maupun penurunan. Namun, tidak semua jenis ikan memberikan respon yang sama. Setiap spesies memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda terhadap perubahan suhu. Oleh karena itu, pada praktikum ini, kami akan mengamati pengaruh variasi suhu terhadap frekuensi pernapasan dari aktivitas dua jenis ikan tawar, yaitu ikan lele dan ikan nila. Sebagai hewan poikiloterm, suhu tubuh ikan mengikuti suhu air di sekitarnya. Adapun, ikan lele dipilih karena dikenal sebagai salah satu ikan yang memiliki kemampuan adaptasi sangat baik terhadap kondisi lingkungannya. Di habitat alaminya, lele sering hidup di perairan yang keruh, berlumpur, bahkan dengan kadar oksigen terlarut yang rendah. Selain bernapas menggunakan insang, ikan lele juga memiliki organ pernapasan tambahan yang membantunya tetap memperoleh oksigen ketika kondisi lingkungannya kurang mendukung. Oleh sebab itu, saat terjadi perubahan suhu, ikan lele diperkirakan mampu mempertahankan kondisi fisiologisnya dengan baik, sehingga perubahan frekuensi gerakan operkulum dan aktivitasnya cenderung tidak terlalu drastis. Berbeda dengan ikan lele, ikan nila dipilih karena memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap perubahan suhu lingkungan. Ikan nila umumnya hidup pada perairan dengan kondisi yang relatif stabil dan membutuhkan kadar oksigen terlarut yang cukup. Ketika suhu air berubah, laju metabolisme ikan nila juga ikut berubah, sehingga kebutuhan oksigennya meningkat atau menurun sesuai kondisi. Akibatnya, frekuensi gerakan operkulum dan aktivitas ikan nila lebih mudah mengalami perubahan. Oleh karena itu, ikan nila digunakan sebagai pembanding untuk melihat bagaimana spesies yang lebih sensitif memberikan respons terhadap variasi suhu jika dibandingkan dengan ikan lele. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan. Siapkan 3 ekor ikan nila dan 3 ekor ikan lele. Siapkan air suhu normal, dingin, dan panas. Siapkan 3 buah termometer suhu. Siapkan stopwatch. Letakkan ikan lele pada ketiga wadah berbeda. Wadah pertama diberikan perlakuan dengan air bersuhu dingin, wadah kedua dengan suhu panas, dan wadah ketiga dengan suhu normal. Selanjutnya, ukur suhu awal masing-masing wadah dengan termometer. Lakukan pengecekan suhu secara berkala setiap 1 menit, sebanyak 3 kali pengulangan. Amati respon fisiologis ikan pada ketiga perlakuan yang berbeda. Lakukan pengecekan suhu pada pengamatan 1 menit pertama. Lakukan dengan 3 kali pengulangan selanjutnya.
Indikator yang harus kita amati adalah frekuensi pernapasan dan aktivitas ikan. Adapun yang perlu kita catat dan amati adalah gerakan operkulum ikan. Dihitung seberapa banyak ikan menggerakkan operkulumnya. Kecepatan berenang ikan. Seberapa aktif ikan berenang. Yang terakhir, respons dan posisi ikan. Lakukan perlakuan yang sama pada percobaan ikan nila. Amati setiap indikator pengamatan seperti perlakuan sebelumnya. Jangan lupa catat suhu setiap pengulangan. Berdasarkan hasil pengamatan pada ikan lele, terlihat bahwa peningkatan suhu menyebabkan frekuensi gerakan operkulum dan aktivitas ikan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat laju metabolisme sehingga kebutuhan oksigen juga meningkat. Meskipun demikian, peningkatan yang terjadi pada ikan lele relatif tidak terlalu besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikan lele masih mampu mempertahankan keseimbangan fisiologisnya ketika suhu lingkungannya berubah, sehingga respon yang ditunjukkan cenderung lebih stabil. Berbeda dengan ikan lele, ikan nila menunjukkan respons yang lebih nyata terhadap perubahan suhu. Seiring meningkatnya suhu, frekuensi gerakan operkulum meningkat lebih besar dan aktivitas ikan juga menjadi lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suhu meningkatkan laju metabolisme ikan nila, sehingga kebutuhan oksigennya juga semakin besar. Karena kebutuhan oksigennya meningkat, ikan harus bernapas lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuhnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ikan nila lebih sensitif terhadap perubahan suhu dibandingkan ikan lele. Hal ini disebabkan karena ikan nila tidak memiliki kemampuan adaptasi sebaik ikan lele dan lebih bergantung pada kondisi lingkungan yang stabil. Berdasarkan hasil keseluruhan praktikum, dapat disimpulkan bahwa variasi suhu lingkungan dapat memengaruhi frekuensi pernapasan dan aktivitas baik pada ikan lele maupun ikan nila. Semakin tinggi suhu, laju metabolisme meningkat, sehingga kebutuhan oksigen dan frekuensi gerakan operkulum juga meningkat. Namun, respons kedua ikan berbeda. Ikan lele menunjukkan peningkatan frekuensi pernapasan yang lebih kecil karena memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan suhu. Sebaliknya, ikan nila menunjukkan peningkatan yang lebih drastis sehingga dapat dikatakan lebih sensitif terhadap perubahan suhu lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap spesies ikan memiliki tingkat toleransi yang berbeda terhadap perubahan kondisi lingkungannya. Selain video praktikum ini, kalian bisa mengakses modul ajar yang telah kami susun yang bisa kalian akses pada QR atau barcode yang bisa kalian scan di sini. Kami harap dengan mengombinasikan video dan modul pembelajaran ini, kalian bisa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif baik secara teori maupun melalui pengamatan langsung. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just
adore, let you know you're